Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan menjelaskan modul 5 yang berjudul Networking Concepts atau konsep networking. Nah, sebelumnya saya akan menyebutkan anggotanya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Kamilia Nurmala Hayati, NIM 202301401008. Selanjutnya Alfian bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya M. Alfiansa Azad dengan NIM 2023014014026. Selanjutnya Wanda bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andra Dela Asmara dengan NIM 202301401032. Oke, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan network components and types atau komponen jaringan dan tipe-tipenya. Pertama, ini dimulai dari perangkat host, itu ada desktop komputer, laptop komputer, ada server, tablet, smartphone, printer, kamera, IP phone atau telepon konvensional. Lalu selanjutnya ada perangkat perantara, ada switch, access point, router, wireless router, dan modem. Selanjutnya ada topologi jaringan. Itu yang pertama ada PAN, itu personal area network. Jadi itu jaringan yang menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, printer, smartphone, dan tablet dalam jangkauan individu tertentu. Lalu yang selanjutnya ada LAN atau local area network. Itu jaringan yang menghubungkan perangkat dengan menggunakan kabel tembaga di suatu wilayah geografis kecil. Yang selanjutnya ada VLAN atau virtual LANs. Itu suatu konsep dalam jaringan komputer yang memungkinkan administrator untuk membagi-bagi atau mengelompokkan perangkat dalam suatu jaringan lokal seolah-olah mereka berada dalam jaringan terpisah yang fisik. Lalu selanjutnya ada WLAN atau wireless LAN. Itu mirip dengan LAN, tetapi menghubungkan pengguna dan perangkat secara nirkabel di suatu area geografis kecil daripada menggunakan koneksi kabel. Lalu ada topologi jaringan. Yang selanjutnya, yang kelima itu ada WMN atau Wireless Mesh Network. Itu suatu jenis jaringan nirkabel yang menggunakan beberapa titik akses untuk memperluas cakupan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jadi jaringan yang melintasi kampus besar atau sebuah kota. Jaringan ini tuh terdiri dari berbagai bangunan yang terhubung melalui media nirkabel atau serat optik. Lalu ada WAN atau Wide Area Network, jenis jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan yang berada di lokasi yang terpisah secara geografis. Individu dan organisasi dapat mengakses WAN dari penyedia layanan untuk menghubungkan berbagai lokasi. Lalu yang selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network. Itu suatu jaringan pribadi virtual yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan atau perangkat secara aman melalui jaringan yang tidak aman seperti internet. Lalu ada tipe-tipe koneksi internet. Itu ada banyak. Jadi sambungan ke internet telah berevolusi dari telepon analog ke broadband. Jadi yang pertama ada telepon analog. Itu akses internet melalui telepon analog dapat mengirimkan data melalui jalur telepon suara standar. Layanan ini menggunakan modem analog untuk melakukan panggilan telepon ke modem lain di lokasi yang jauh. Metode koneksi ini dikenal sebagai panggilan telepon atau dial-up. Lalu selanjutnya ada Internet Service Digital Network atau ISDN atau jaringan digital layanan terpadu. Nah, ISDN ini tuh standar yang menggunakan beberapa saluran untuk mengirim suara, video, dan data melalui kabel telepon biasa. Bandwidth dari ISDN itu lebih besar daripada dial-up
tradisional. Lalu ada broadband. Broadband itu menggunakan frekuensi yang berbeda untuk mengirim beberapa sinyal melalui media yang sama. Beberapa koneksi jaringan broadband yang umum itu mencakup kabel, saluran pelanggan digital atau digital subscriber line, ada ISDN, satelit, dan seluler. Lalu ada DSL, itu tuh layanannya selalu aktif, yang berarti tidak perlu melakukan panggilan setiap kali ingin terhubung ke internet. DSL itu punya berkecepatan yang sangat tinggi atau biasa disebut dengan VDSL, mencapai kecepatan bit yang jauh lebih tinggi daripada DSL. Lalu ada kabel, itu koneksi internet kabel menggunakan kabel koaksial tanpa melibatkan saluran telepon. Modem kabel menghubungkan komputer ke perusahaan kabel, dan dengan menghubungkan perangkat routing ke modem, beberapa komputer dapat berbagi koneksi internet. Lalu selanjutnya ada fiber, kabel serat optik terbuat dari kaca atau plastik menggunakan cahaya untuk mentransmisikan data dengan bandwidth yang tinggi. Digunakan dalam jaringan tulang punggung. Fiber juga menggantikan kabel tembaga di lingkungan dekat rumah. Misalnya fiber to the curb atau FTTC menggunakan fiber hingga rumah dengan beralih ke kabel tembaga di rumah. Fiber to the premise itu atau FTTP itu membawa fiber ke bangunan pelanggan dengan sinyal optik dikonversi menjadi listrik untuk terhubung ke router melalui kabel Ethernet. Pilihan koneksi bergantung pada lokasi dan penyedia layanan. Lalu ada selanjutnya tuh satelit. Satelit broadband itu adalah alternatif untuk yang tidak bisa akses kabel atau DSL. Tanpa perlu saluran telepon atau kabel, kecepatan unduh bisa 10 Mbps, sementara latensi tinggi sulit untuk aplikasi waktu nyata seperti game dan video konferensi. Layanan satelit baru dengan lebih banyak satelit di orbit rendah (LEO) mendukung hingga 100 Mbps dengan laten lebih rendah 100 hingga 200 ms. Parabola dilengkapi motor untuk menyesuaikan dengan pergerakan satelit. Selanjutnya ada seluler. Teknologi ponsel bergantung pada menara sel untuk akses internet. Dengan 3G, smartphone bisa online. Kecepatan unduh atau unggah terus meningkat. Di Amerika Serikat, 20% orang dewasa pada 2018 hanya menggunakan smartphone tanpa broadband di rumah. 28% untuk usia 18 hingga 29 tahun. Cari Pew Internet Research untuk statistik lebih lanjut. Lalu ada hotspot seluler dan tethering. Itu banyak ponsel yang mendukung tethering, yaitu menghubungkan perangkat lain melalui Wi-Fi, Bluetooth, atau kabel USB. Setelah terhubung, perangkat dapat menggunakan koneksi seluler ponsel untuk akses internet. Jika ponsel memungkinkan perangkat Wi-Fi untuk terhubung dan menggunakan data seluler, itu disebut dengan hotspot seluler. Ya, selanjutnya ada networking protocol standard and service. Yang pertama yaitu model TCP atau IP. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP atau IP stack. Model TCP atau IP terdiri dari lapisan-lapisan yang menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menyiapkan data untuk transmisi melalui jaringan.
TCP atau IP adalah singkatan dari dua protokol penting dalam model transmisi kontrol protokol atau TCP dan internet protokol atau IP. TCP bertanggung jawab untuk melacak semua koneksi jaringan antar perangkat pengguna dan beberapa tujuan. Internet protokol atau IP bertugas untuk menambahkan pengalamatan agar data dapat dirutekan ke tujuan yang dituju. TCP, transport TCP dianalogikan dengan pengiriman paket yang dilacak dari sumber ke tujuan. Dengan TCP terdapat 3 operasi dasar, yaitu yang pertama adalah penomoran dan pelacakan segmen data yang dikirimkan ke perangkat tertentu dari aplikasi tertentu. Yang kedua, mengakui data yang diterima. Yang ketiga, yaitu mengirimkan ulang data yang tidak diakui setelah jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah UDP. UDP mirip dengan menempatkan surat biasa yang tidak terdaftar melalui pos. UDP menyediakan fungsi dasar untuk mengirimkan segmen data antara aplikasi yang sesuai dengan sedikit overhead dan pemeriksaan data. Dalam konteks jaringan, upaya pengiriman terbaik disebut tidak dapat diandalkan karena tidak ada pengakuan bahwa data telah diterima di tujuan. Tipe-tipe aplikasi lapisan protokol TCP dan UDP. Yang pertama adalah protokol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. HTTP merupakan protokol yang dipergunakan untuk dokumen atau data transfer dalam World Wide Web atau WWW. Protokol ini digunakan pada web browser untuk membuka halaman website. HTTP berfungsi menjawab antara klien dan server dan membuat hubungan TCP atau IP ke port tertentu di host yang jauh atau biasanya ada di port number 80. Yang kedua adalah protokol Hypertext Transfer Protocol Secure atau HTTPS. Protokol ini merupakan versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. HTTPS mengkodekan data sesi menggunakan protokol Secure Socket Layer atau SSL atau protokol Transport Layer Security atau TSL. Pada umumnya port HTTPS ada 443. Fungsi HTTPS yaitu melakukan enkripsi informasi antara browser dengan website server yang menerima informasi. Hal ini memberikan perlindungan yang memadai dari serangan eavesdroppers atau penguping dan man-in-the-middle attacks. Selanjutnya adalah protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, merupakan salah satu protokol yang umum digunakan dalam mengirimkan email marketing di internet. Protokol ini menggunakan TCP dan port 25. Protokol ini berfungsi untuk mengirimkan email klien ke mail servers, mengirimkan email ke local account, dan menyiarkan ulang email antara server SMTP lainnya. Selanjutnya adalah protokol POP3, Post Office Protocol atau POP3 merupakan protokol yang digunakan untuk pengelolaan email. POP3 berfungsi untuk mengambil email dari server email menggunakan TCP port 110. Yang kelima yaitu File Transfer Protocol atau FTP. FTP adalah protokol internet standar yang digunakan untuk transfer berkas file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. FTP ini menggunakan protokol TCP port 21. FTP berfungsi untuk melakukan pengunduhan dan pengunggahan berkas komputer antara klien FTP dan server FTP. Perintah-perintah dari protokol ini digunakan untuk mengubah direktori, mengunggah berkas komputer dari server FTP, dan mengunduh berkas dari server FTP. Selanjutnya adalah Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. DHCP merupakan protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat internet protokol atau IP dalam suatu jaringan. DHCP bersifat standalone, sehingga dalam sebuah jaringan terdapat beberapa DHCP server, maka basis data alamat IP dalam sebuah DHCP server tidak akan direplikasi ke DHCP server lainnya. Artinya DHCP tersebut bertabrakan karena protokol IP tidak mengizinkan dua host memiliki IP yang sama.
fungsi di HCP adalah memberikan framework untuk disampaikan kepada klien yang berisikan informasi mengenai konfigurasi jaringan. Selanjutnya adalah Telecommunication Network atau Telnet. Telnet merupakan terminal interaktif untuk mengakses sebuah remote pada internet. Protokol ini berfungsi untuk mengakses remote host melalui terminal interaktif. Yang kedelapan yaitu Domain Name System atau DNS. DNS termasuk salah satu protokol penting dalam sebuah jaringan komputer. DNS merupakan protokol yang berfungsi untuk memberikan sebuah nama bagi domain-domain tertentu yang berdasarkan IP address. Protokol ini akan membantu mengidentifikasi IP address pada setiap komputer sehingga dapat saling terhubung. Selanjutnya adalah IRC. IRC adalah singkatan dari Internet Relay Chat. Ini adalah sistem pesan instan atau obrolan berbasis teks. IRC digunakan untuk komunikasi grup atau satu lawan satu. Ini juga mendukung berbagi file media data dalam obrolan. Ia bekerja pada model client server, di mana pengguna terhubung ke server IRC atau jaringan IRC melalui beberapa program aplikasi web atau standalone. Selanjutnya adalah MIME. MIME adalah singkatan dari Multipurpose Internet Mail Extension. Protokol ini dirancang untuk memperluas kemampuan protokol email internet yang sudah ada seperti SMTP. MIME memungkinkan data non-SCII dikirim melalui SMTP. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengirim atau menerima berbagai jenis file melalui internet seperti audio, video, program, dan lain-lain. MIME bukanlah protokol yang berdiri sendiri. Ia bekerja sama dengan protokol lain untuk memperluas kemampuannya. Selanjutnya adalah Bluetooth, NFC, dan RFID. Bluetooth. Sebuah perangkat Bluetooth dapat dihubungkan hingga 7 perangkat Bluetooth lainnya. Dijelaskan dalam standar IEEE 802.151.1. Perangkat Bluetooth beroperasi pada rentang frekuensi radio 2,4 hingga 2,485 GHz dan biasanya digunakan untuk PAN standar Bluetooth. Bukan adaptive frequency hopping atau AFH. AFH memungkinkan sinyal untuk melompat menggunakan frekuensi berbeda dalam rentang 2,4 hingga 2,485 GHz sehingga mengurangi kemungkinan untuk interferensi ketika ada beberapa perangkat Bluetooth. Selanjutnya ada RFID. RFID ada singkatan dari Radio Frequency Identification. Ini didasarkan pada gelombang elektromagnetik dan memungkinkan identifikasi yang otomatis dan lokalisasi objek serta memfasilitasi pengambilan data secara signifikan. Apa fungsi RFID? Membaca RFID membantu medan elektromagnetik dan dengan demikian mentransfer energi ke media pasif. Misalnya saja kartu kredit atau kartu ID dan sistem kontrol akses. Chip yang disertakan kemudian memulai komunikasi dengan pembaca. Selanjutnya ada NFC. NFC tidak bertentangan dengan RFID, namun merupakan bentuk standar transmisi data non-kontak. Dengan kata lain, NFC adalah standar transmisi internasional untuk pertukaran data tanpa kontak melalui teknologi nirkabel dalam jarak pendek beberapa sentimeter. Sifatnya mudah, cepat, dan bekerja secara otomatis. Selanjutnya ada Zigbee dan Z-Wave. Z-Wave adalah alternatif Wi-Fi yang dibuat Zenith dan diadopsi di Amerika Utara pada tahun 2001 dan dibeli oleh Sigma Design. Z-Wave awalnya dirancang untuk bisnis yang membutuhkan banyak perangkat yang terhubung ke jaringan. Namun sejak itu beralih ke pasar konsumen karena pengembangan dan adopsi rumah pintar, di mana masyarakat sehari-hari menginginkan lebih banyak perangkat yang terhubung ke koneksi internet. Z-Wave memiliki kelebihan yaitu tidak mengganggu Wi-Fi dan menggunakan lebih sedikit daya. Ia juga memiliki kekurangan yaitu berjalan lebih lambat dan dapat mengganggu telepon rumah tanpa kabel atau monitor bayi. Selanjutnya ada Zigbee. Zigbee adalah pilihan lain untuk komunikasi nirkabel dan mirip dengan Z-Wave. Zigbee menjadi standar pada tahun 2004. Seperti Z-Wave, Zigbee menargetkan aplikasi serupa dan ingin menjadi jaringan komunikasi untuk rumah pintar. Zigbee memiliki kelebihan yaitu
berjalan lebih cepat dan dapat menangani lebih banyak perangkat di jaringan mesh. Zigbee juga memiliki kekurangan, yaitu dapat mengganggu Wi-Fi dan menggunakan lebih banyak kekuatan jaringan. Selanjutnya adalah perkembangan dari jaringan seluler. Yang pertama adalah 1G atau 2G. Ponsel generasi pertama atau 1G hanya berfungsi untuk panggilan suara analog. 2G memperkenalkan suara digital, panggilan konferensi, dan ID penelpon. Kecepatannya kurang dari 9,6 KB per second. Selanjutnya adalah 2,5G. 2.5G mendukung penelusuran web, klip audio, dan video pendek, permainan, serta pengunduhan aplikasi dan nada dering. Kecepatannya yaitu 9,6 KB per detik hingga 237 KB per detik. Selanjutnya 3G. 3G mendukung video gerak penuh, streaming musik, game 3D, dan penelusuran web lebih cepat. Kecepatannya yaitu 144 KB per detik hingga 2 megabit per detik. Selanjutnya adalah 3.5G. 3.5G mendukung streaming video berkualitas tinggi, konversi video berkualitas tinggi, dan voice over IP atau VoIP. VoIP adalah teknologi untuk menerapkan pengamatan internet ke data suara. Kecepatannya yaitu 400 KB per detik hingga 16 MB per detik. Selanjutnya adalah 4G. 4G mendukung suara berbasis IP, layanan permainan, streaming multimedia berkualitas tinggi, dan protokol internet versi 6, IPv6. IPv6 adalah versi terbaru pengamatan internet. Tidak ada operator telepon seluler yang dapat memenuhi standar kecepatan 4G ketika pertama kali diumumkan pada tahun 2008. Kecepatannya yaitu 5,8 MB per detik hingga 670 MB per detik. Selanjutnya ada LTE. Long Term Evolution atau LTE merupakan sebutan untuk teknologi 4G yang memenuhi standar 4G. Versi lanjutan dari LTE secara signifikan meningkatkan kecepatan pada pengguna bergerak dengan kecepatan tinggi, seperti di dalam mobil di jalan raya. Kecepatannya yaitu 50 MB per second hingga 100 MB per second saat bergerak dan hingga 1 GB per second saat tidak bergerak. Selanjutnya adalah 5G. Standar 5G diratifikasi pada bulan Juni 2018 dan saat ini diterapkan di pasar tertentu. 5G mendukung beragam aplikasi termasuk augmented reality atau AR, virtual reality atau VR, rumah pintar, mobil pintar, dan skenario apapun di mana transfer data terjadi antar perangkat. Kecepatan unduhan bisa mencapai 400 MB per second hingga 3 GB per second. Pengunduhan 500 MB per detik hingga 1,5 GB per detik. Tipe-tipe client server role. Yang pertama yaitu file client server. File server menyimpan file perusahaan dan pengguna di lokasi pusat. Perangkat klien mengakses file ini dengan perangkat lunak klien seperti Windows Explorer. Selanjutnya ada web client and server. Server web menjalankan perangkat lunak server web dan klien menggunakan perangkat lunak browser mereka seperti Windows Internet Explorer untuk mengakses halaman web di server. Selanjutnya ada email client server. Server email menjalankan perangkat lunak seperti email dan klien menggunakan perangkat lunak klien email mereka seperti Microsoft Outlook untuk mengakses email di server. Selanjutnya tipe-tipe server. Yang pertama adalah DHCP server. DHCP server merupakan komputer yang berfungsi memberikan pinjaman IP address ke host yang ada. Sedangkan host yang mendapat pinjaman IP address dari DHCP server tersebut biasa disebut DHCP client. Jadi di mana ada server pasti ada client juga. Fungsinya untuk memudahkan dalam transfer data kepada PC client atau PC server. Selanjutnya ada DNS server. DNS server adalah sebuah sistem untuk mengonversi nama domain menjadi alamat IP. Server DNS bekerja sebagai jembatan antara nama domain dan alamat IP yang digunakan komputer untuk menemukan lokasi situs yang dituju. Selanjutnya ada
Oke, yang selanjutnya yaitu network device atau perangkat jaringan. Yang pertama ada network interface card. Network interface card ini merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan jaringan dalam sistem komputer dan server. Oke, yang pertama ada Ethernet NIC. Ini yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan menggunakan kabelan. Yang kedua ada NIC nirkabel. Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan tanpa menggunakan kabel atau secara wireless. Oke, yang ketiga ada USB NIC. Perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan tanpa menggunakan USB port. Oke, masuk ke device utama. Ada 6 sebenarnya. Yang di slide pertama ada repeater, bridge, and hub. Yang pertama ada repeater. Repeater itu adalah perangkat keras jaringan yang digunakan sebagai penguat sinyal seluler. Yang kedua ada bridge. Perangkat keras yang digunakan sebagai penghubung jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN lain. Yang ketiga ada hub. Hierarchical urbanistic biodiversity. Perangkat keras yang berfungsi untuk membagi jaringan dari server ke beberapa komputer klien. Oke, yang selanjutnya yaitu switch, access point, and router. Yang pertama ada switch. Switch itu adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer ke dalam jaringan dengan menggunakan kabelan. Yang kedua ada access point. Perangkat keras jaringan yang digunakan sebagai pemancar sinyal internet dan pengatur konektivitas jaringan. Yang ketiga ada router, perangkat keras yang berfungsi untuk mengelola arus lalu lintas jaringan dengan meneruskan paket data ke berbagai alamat IP tujuan. Yang selanjutnya yaitu perangkat keamanan. Yang pertama ada firewall. Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang memantau dan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada IDS dan IPS. IDS yaitu Intrusion Detection System and IPS Intrusion Prevention System. Yang pertama, IDS adalah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan yang masuk ke jaringan seperti memantau lalu lintas jaringan dan melacak pola atau perilaku yang mencurigakan. Yang kedua ada IPS, adalah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mencegah serangan keamanan jaringan seperti memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan, contohnya malware, spyware, dan lain-lain. Yang ketiga, UTMS, Unified Threat Management. UTMS adalah sistem keamanan jaringan yang mampu mengkombinasi beberapa fitur keamanan seperti firewall, antivirus gateway, intrusion prevention system, anti-spam, web filtering, dan fitur keamanan lainnya dikelola secara terpusat. Yang keempat ada endpoint management server. Endpoint management server adalah sistem keamanan jaringan yang memberikan keamanan dan perlindungan terhadap perangkat pengguna akhir. Yang kelima, spam management. Spam management adalah sistem keamanan jaringan yang menggunakan catatan sumber daya TXT untuk menerapkan fitur keamanan anti-spam. Oke, yang selanjutnya yaitu network cable. Yang pertama ada peralatan jaringan, yaitu tang atau wire cutter. Tang digunakan untuk memotong kawat. Yang kedua ada tang stripper kawat. Stripper kawat digunakan untuk menghilangkan lapisan isolasi atau outer dari kawat sehingga dapat dikepang dengan kawat lain atau dijepit ke konektor untuk membuat kabelan. Yang ketiga ada thumb crimper. Sebuah alat pemasang koneksi digunakan untuk menghubungkan konektor ke kabel. Alat pemasang koneksi yang ditunjukkan di sini dapat menghubungkan konektor RJ45 ke kabel jaringan yang digunakan untuk Ethernet dan konektor RJ11 ke kabel telepon yang digunakan untuk telepon darurat. Yang selanjutnya yaitu thumb punch down. Tang ini digunakan untuk mengakhiri kabel ke dalam blok terminasi. Yang selanjutnya yaitu multimeter, alat yang dapat melakukan berbagai jenis pengukuran. Ini untuk mengukur tegangan AC/DC, arus listrik, karakteristik listrik lain, dan untuk menguji integritas sirkuit dan kualitas listrik pada komponen-komponen komputer.
Oke, yang selanjutnya yaitu kabel tester. Sebuah alat uji yang digunakan untuk memeriksa adanya kabel pendek, cacat, atau kabel yang terhubung ke pin yang salah. Yang selanjutnya yaitu loopback adapter. Sebuah loopback adapter disebut juga sebagai loopback plug, menguji fungsionalitas dasar port komputer. Adapter ini khusus untuk port yang ingin Anda uji. Dalam jaringan, loopback plug dapat dimasukkan ke dalam NIC komputer untuk menguji fungsionalitas pengiriman dan penerimaan dari port tersebut. Yang selanjutnya, tone generator dan probe. Tone generator dan probe adalah alat dua bagian yang digunakan untuk melacak ujung jauh kabel untuk pengujian dan pemecahan masalah. Tone generator memberikan nada pada kabel yang akan diuji. Yang terakhir yaitu WP analyzer. Penganalisis WP ini adalah bergerak untuk audit dan pemecahan masalah jaringan nirkabel. Beberapa seperti Cisco Spectrum Expert WP dirancang untuk perencanaan, keamanan, kepatuhan, dan pemeliharaan jaringan perusahaan. Mereka juga berguna untuk LAN nirkabel kecil. Teknisi dapat melihat semua jaringan nirkabel, menentukan kekuatan sinyal, dan menempatkan titik akses. Selanjutnya ada tab jaringan. Dalam beberapa situasi perlu menangkap lalu lintas jaringan untuk dianalisis, seringkali dengan menggunakan perangkat lunak seperti Wireshark. Jika tidak memungkinkan, dapat digunakan network tab yang bisa pasif atau aktif. Tab pasif menggunakan kontak port untuk masuk dan keluar, dan di dalamnya induktor atau pembagi oktav menyalin sinyal untuk dikirim ke port pemantau. Sementara itu, tab aktif meregenerasi sinyal diperlukan ketika sinyal gigabit atau tautan serat mungkin rusak menggunakan pembagi optik. Pemantauan jaringan juga dapat dilakukan melalui switch port analyzer atau SPAN atau mirror port pada switch jaringan yang menerima salinan lalu lintas untuk suatu port tertentu atau semua port lainnya. Selanjutnya adalah kabel konektor tembaga. Tipe-tipe kabel. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial umumnya terbuat dari tembaga atau aluminium yang digunakan oleh perusahaan televisi, kabel, serta sistem komunikasi satelit. Kabel ini dilapisi pelindung dan dapat diakhiri dengan berbagai konektor. Meskipun memiliki rasio sinyal ke noise yang tinggi, kabel koaksial telah digantikan oleh kabel pasangan teranyam tak dilindungi atau UTP dalam LAN karena instalasinya lebih sulit, lebih mahal, dan sulit diperbaiki. Selanjutnya kabel twisted pair. Twisted pair adalah kabel tembaga untuk telekomunikasi dan jaringan internet. Unshielded twisted pair atau UTP umumnya digunakan dengan 4 pas kawat berwarna, tidak melindungi dari EMI atau RFI. Twisted pair berperlindungan atau STP dirancang untuk melindungi lebih baik dengan setiap pasangan foil atau dipilih dengan anyaman logam. Baik UTP atau STP diakhiri dengan konektor RJ45 dan dimasukkan ke soket RJ45. STP lebih mahal dan sulit dipasang dibandingkan dengan UTP. Kedua kabel dapat menerima perlindungan penuh jika kabel STP diakhiri dengan konektor RJ45 berperlindung STP khusus. Jika kronik tidak benar, perisai dapat berfungsi sebagai antena dan menerima sinyal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada kabel dan konektor fiber. Fiber optik terdiri dari inti, lapisan pelindung, dan seket luar. Kabel ini tidak terpengaruh EMI atau RFI karena menggunakan cahaya untuk mentransmisikan sinyal. Semuanya sinyal diubah menjadi pulsa cahaya saat memasuki kabel. Mungkin fiber optik menyampaikan sinyal lebih jelas, lebih jauh, dan dengan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan kabel tembaga atau logam lainnya. Meskipun tipis, fiber optik sangat kuat dan tahan lama. Cocok digunakan dalam kondisi lingkungan yang keras di seluruh dunia. Kabel fiber optik secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu single mode fiber SMF. Terdiri dari inti yang sangat kecil dan menggunakan teknologi laser untuk mengirim satu sinar cahaya, seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Populer dalam situasi jarak jauh yang mencakup ratusan kilometer, seperti yang diperlukan dalam aplikasi telepon jarak jauh dalam TV kabel. Selanjutnya dari multimode fiber atau MFF. Terdiri dari inti lebih besar dan penggunaan pemancar LED untuk mengirim pulsa cahaya. Secara khusus, cahaya dari LED masuk ke fiber multimode dengan sudut yang berbeda, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikutnya. Populer dalam LAN karena dioperasikan dengan LED berbiaya rendah, memberikan bandwidth hingga 10 gigabit per second dengan panjang link hingga 550 meter.
Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.